Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya di CV Saksana Antakara, perusahaan yang di bidang catering permakanan. Pembahasannya ada bab 1, pendahuluan permasalahan, bab 3, solusi, dan kesimpulan. Latar belakang kerja praktek di CV Saksana Antakara adalah perusahaan catering yang telah beroperasi selama 2 tahun dan telah mengakomodasi sejumlah karyawan yang signifikan. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan ini menjadi semakin kompleks. Tantangan utama yang dihadapi pengelolaan data karyawan, absensi, perhitungan gaji, penilaian kinerja yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan proses tersebut rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang berlebihan. Diperlukan implementasi sistem informasi Human Resource Management untuk mengatasi hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang sistem informasi HRM yang efektif dan efisien di CV Saksana Antakara. Dengan menggunakan pendekatan PICES, kami dapat mengevaluasi sistem informasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang solusi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM-nya. Waktu kerja praktek 2 bulan dari 30 Oktober sampai 30 Desember di Metro Lampung dengan virtual, WhatsApp, sama wawancara by phone. Tujuan kerja praktek ini untuk menganalisis dan merancang sistem informasi HRM di CV Saksana. Melalui penelitian ini diharapkan akan dihasilkan sistem yang sangat efektif dan efisien untuk mendukung pengelolaan SDM dalam CV. Manfaat kerja praktek bagi mahasiswa: mengembangkan keterampilan teknis yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dipelajari, meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. Bagi perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM-nya. Permasalahan yang didapat di tempat kerja: proses pengelolaan SDM tadi yang masih konvensional, pencatatan masih menggunakan kalkulator, perhitungan gaji, penilaian kinerjanya dalam penataan gaji masih tulis-tulis manual gitu. Dalam menganalisis sistem yang ada saat ini, saya menggunakan metode PICES. Metode PICES-nya yang pertama ada performance. Permasalahannya dalam proses SDM yang masih manual, memakan waktu yang butuh waktu serta tenaga yang sering mengakibatkan keterlambatan di dalam prosesnya dan membuat kesulitan di dalam pengambilan keputusan yang tepat. Solusi yang kami berikan dalam performance: memberikan sistem informasi SDM yang mengoptimalisasi proses SDM yang ada dengan mengikuti semua kebutuhan. Untuk information, masalahnya sistem informasi yang ada tidak mampu mengikuti kebutuhan perusahaan yang semakin berkembang dan sulitnya mendapatkan data SDM yang akurat. Solusinya meningkatkan keahlian kompetensi staf SDM-nya di dalam pengelolaan SDM dengan memberikan pelatihan kepada staf-stafnya. Kemudian dari segi ekonomi, permasalahannya kehilangan potensi keuntungan dikarenakan kesalahan dan keterlambatan proses manual yang digunakan semakin menimbulkan biaya yang membengkak. Solusinya memberikan sistem yang lebih terotomatisasi, dapat mengurangi kebutuhan staf SDM yang bisa menghemat biaya. Selalu melakukan analisis dan evaluasi biaya operasional yang berkala. Kemudian di kontrolnya, masalahnya kurang kontrol dalam pengawasan terhadap proses SDM-nya. Ini sering mengakibatkan penipuan dan manipulasi data. Solusinya yang menerapkan kebijakan dan juga prosedur SDM-nya yang jelas dan terakomodir dan serta terdokumentasi. Kelima, efisiensi. Permasalahan di efisiensi di dalam pelayanan SDM tidak optimal dan tidak efisien yang mengakibatkan kesulitan di dalam mengakses informasi SDM-nya. Solusinya melakukan evaluasi terhadap sistem dan juga proses pengelolaan SDM.
melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang keenam ada service. Permasalahannya sistem yang digunakan sekarang memiliki keamanan data SDM yang lemah, meningkatkan resiko kehilangan dan penyalahgunaan data. Misalkan kehilangan mungkin alat-alatnya lupa atau buku lupa taruh mana begitu. Solusinya mengimplementasikan sistem keamanan data yang melindungi data SDM-nya sendiri dari kehilangan data itu. Lanjut ke analisa usulan. Pada tahapan ini, usulan rancangan pengembangan sistem yang diberikan ini akan terbagi atas beberapa tahapan, yakni ada use case, activity diagram, class diagram, dan mockup. Untuk rancangan use case diagramnya kurang lebih saya buat seperti ini. Ada bagian login, input, melihat data, input data absensi, melihat data absensi. Untuk aksesnya saya bagi dua, ada personalia dan pemilik perusahaan. Untuk personalia dia bisa akses semuanya dari input, melihat data pegawai, input data absensi, melihat data absensi, manajemen gajinya, manajemen pelatihannya juga, terus manajemen kinerja, serta membuat proses laporan, kemudian melihat laporan. Untuk CEO-nya cukup saya kasih akses ke melihat data saja, melihat data serta mengedit, kemudian melihat data absensinya, kemudian yang terakhir melihat laporannya serta bisa mengeditnya. Untuk rancangan UI, bagian login kurang lebih seperti ini. Ada masukkan username password seperti biasa, dan dashboard ada tombol karyawannya untuk mengecek tadi sama absensi, pelatihan, kinerja, gaji, dan proses laporan. Rancangan activity untuk login dulu menggunakan aplikasinya, masuk ke sistem, setelah itu masukkan username password. Setelah dikonfirmasi sama sistemnya cocok, masuk langsung ke aplikasi, muncul tampilan dashboard. Untuk rancangan UI interface bagi karyawan, dia bisa menginput ID, nama, gender, tanggal lahir untuk identitas bagi karyawannya. Kemudian untuk pengguna sama di input identitasnya, ID, nama, gender, dan lain-lain bisa disimpan. Misalkan ada kesalahan juga bisa diedit. Baik, lanjut ke input data. Input data untuk personaliannya, setelah login langsung membuka tampilan dashboardnya tadi. Kemudian dari dashboard menampilkan layar belandanya, ada pemilihan apa aja. Setelah itu memilih input pegawai. Begitu personalnya udah selesai input, menyimpan, kemudian konfirmasi data pegawainya, misalkan dilanjut ya tersimpan, misalkan ada kesalahan bisa kembali lagi ke input data lagi. Untuk melihat data pegawainya, CEO cukup membuka login aplikasinya, kemudian sistem akan memunculkan dashboard. CEO-nya tinggal memilih mau pilih data pegawainya, kemudian melihat absen-absennya juga di situ, nanti bisa melihat data-data pegawainya semua. Untuk rancangan absensi ini hanya untuk bagian karyawan, ya memasukkan ID karyawannya sendiri, memasukkan jam masuk, jam keluarnya kapan, terus di-save. Kemudian laporan absensi ini untuk bagian pengguna TU untuk membuatkan laporan absensinya. Setelah itu ada input data absensi bagi personalia. TU-nya tadi membuka aplikasi, kemudian ada tampilan dashboard, memilih input data absensi. Setelah menginput ini bisa disimpan langsung bisa, atau misalkan ada kesalahan kembali lagi ke input absensi. Jika sudah dirasa benar langsung disimpan. Baik, lanjut ke melihat data absensi. Ini untuk CEO. Namanya CEO pasti cuma melihat saja kan ya, melihat, memantau proses kinerja staff-staffnya seperti apa. Jadi di bagian CEO dia
setelah login ada menampilkan layanan dashboard, ada menu data absensi pegawai tadi. Kemudian ada memilih menu mau dicetak atau diedit atau dihapus, bisa untuk CEO-nya. Baik, untuk rancangan pelatihan ini diisi untuk TU-nya. Bagi pelatihan ini form untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, belum ada pengalaman, nanti diikutkan di formnya di sini. Misalkan ada tahun ini ada pembukaan 3 atau 4 orang yang belum punya kompetensi atau pengalaman yang kurang, nanti Nah, itu untuk laporan pelatihan di bagian TU-nya juga, dia bisa mencetak hasil dari inputan laporannya tadi. Untuk lanjut ke manajemen pelatihan, dalam tampilannya tadi, setelah login ada menu manajemen pelatihannya tadi, input, bagian operatornya input, pengguna TU, habis setelah menginput, menyimpan, kemudian konfirmasi pelatihan, jika dilanjut ya lagi. Kemudian bisa menampilkan data pelatihan, bisa cetak juga. Lanjut ke rancangan UI untuk kinerja, ini khusus cuma pengguna TU, bagian TU-nya yang bisa akses di sini, input ID, ngasih penilaian untuk karyawannya. Kemudian di laporan kinerjanya sama untuk TU juga, kemudian CEO juga bisa akses untuk melihat perkembangan staf-stafnya. Rancangan manajemen kinerjanya setelah membuka nanti ada muncul dashboard, tinggal memilih, kemudian menginput data pegawainya. Setelah tersimpan, mau langsung disimpan atau masih ada kesalahan, kalau misalkan ada kesalahan kembali lagi ke edit, kemudian bisa disimpan lagi, kemudian bisa dicetak. Rancangan UI bagian gaji ini untuk TU-nya juga, TU. Jadi itu yang bekerja keras di bagian administrasi, TU-nya yang pegang sistem nanti. Penginputan gaji, tinggal memasukkan ID pegawainya, nama. Ini nanti saya usahakan bentuknya opsi, tinggal tekan-tekan aja, nggak pakai ketik-ketik. Untuk laporan pegawai sama bagian TU yang akan mengisi ID, nama. Ini untuk laporan ke atasan, ke CEO pemilik, dan CEO pun juga bisa melihat di laporan pegawainya, bisa ngedit juga. Baik, lanjut ke manajemen gaji. Seperti tadi alurnya, setelah login tampilan dashboard, bagian TU bisa memilih menu gaji, terus menginput gaji sesuai dengan kinerjanya tadi, absen, terhitung semua, nanti kalkulasi semua di situ. Setelah itu bisa misalkan ada kekeliruan dalam perhitungan, bisa diedit, kemudian bisa disimpan, bisa dicetak juga di situ. Lanjut ke proses laporan, hampir sama yang sebelumnya. Tampilan dashboard, memilih proses menu proses laporan. Setelah melihat proses laporannya, mau ngedit dulu atau udah langsung mau dicetak, bisa. Lanjut ke melihat laporan, ini khusus buat CEO-nya aja, cukup melihat, mantau, mengawasi. Baik, untuk rancangan kelas diagram ini seperti ini Bu, kurang lebih. Mohon maaf gambarnya kurang terang jelas mungkin ya. Ada karyawan, ini kemana ya gambarnya? Tadi karyawan bisa lari ke laporan kinerja, dan bisa kinerja itu karyawan bisa ke absensi, laporan absensi, bisa langsung ke gaji. Untuk pengguna ya. Kesimpulan pertama saya, meningkatkan efisiensi lah pengelolaan data terkait karyawan, absensi, gaji, pelatihan, dan kinerja. Kesimpulan yang kedua, mempermudah akses dan analisis data HRD, memungkinkan mengambilkan keputusan yang lebih terarah dan berdasarkan data. Manfaat yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan HRD. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang melalui penyediaan informasi yang akurat dan terkini. Saran untuk peneliti selanjutnya, yang pertama, pengembangan sistem informasi HRD ini yang lebih komprehensif dan lebih banyak fitur-fitur. Yang kedua, integrasi sistem ke informasi HRD dengan sistem lain perusahaan lain, mungkin seperti sistem keuangan, akuntansi, bisa untuk sekarang kan lebih ke QRIS ya, lebih QRIS, bayar tinggal scan aja gitu. Kemudian yang ketiga, sarannya untuk analisis dampak penggunaan sistem informasi HRD-nya terhadap kinerja perusahaan, lebih mengukur efektivitas dan manfaat sistem dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Kemudian saran yang keempat, pengembangan model-model prediksi untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan HRD yang lebih akurat dan strategis, seperti perencanaan SDM dan pengembangan talenta. Baik, terima kasih Bu. Semoga cepat lulus. Oke, Mas Zubed. Ini saya sudah baca dokumen laporannya juga. Baik Bu. Kita bahas dari atas ya. Ini untuk abstrak, Mas Zubed. Coba dicek ya untuk aturan abstrak seperti apa. Karena ini saya lihat lebih dari 200 kata ya. Iya, 230-an, nggak sampai 250 Bu, abstrak ya. Abstrak itu minimal 200 loh, Mas Zubed. Coba dicek ya. Maksimal minimal atau maksimal Bu? Maksimal, sorry. Maksimal itu 200 ya. Oh, baik Bu, baik Bu. Coba soalnya saya lihat di pedoman itu minimal. Coba lihat. Baik Bu, nanti saya periksa lagi. 200 kata. Terus merasakan yang identifikasi. Ini lokasinya di mana, Mas Zubed? Lokasinya di Metro Bu, Metro Lampung. Ini beneran ada kan? Bukan mengarang cerita kan ini? Ada Bu, perusahaannya si Ajeng. Oke. Oh, ini samaan sama Mbak Ajeng? Iya, satu perusahaan. Punyanya Ajeng itu Bu, perusahaannya Bu. Oh, HRM. Oke. Satu ini sama Ajeng dia ternyata. Oke, ini nggak nyontek dari punya Mbak Ajeng kan? Nah, Zubed? Enggak Bu, beda judul. Jadi soal metodenya sama nih. Ini omset ini ada di KBBI nggak, Mas Zubed? Omset? Nggak ada kayaknya Bu, kata omset sama berapa ya? Coba nanti dicek ya dokumennya ya. Cek yang di KBBI nggak ada, dijelaskan, dimiringkan karena bukan bahasa Indonesia. Oke. Thank you. Terus sebentar. Mas Zubed, ini masih ada Bon Den Hartog, ini siapa Mas Zubed? Ben Hartog. Bon Den Hartog nih siapa? Terus ini Kurniawati ini siapa? Coba dicek cara penulisan pakai IEEE ya. Baik Bu, baik. Penulisannya salah ya. Oke. Terus
Ini Mas Zubed Baik, Bu. penjelasan menggunakan metode Pisces. Ini dari mana Mas Zubed? Mas Zubed bisa tahu masalahnya ini? By phone wawancara langsung sama pembimbing ini yang di lapangan, Mbak Nurjana tuh. Mbak Siti Nurjana. Oke, dituliskan nggak nih Mas Zubed di laporannya? Mohon maaf Bu, belum kayak sama kayak punya Mbak Devinya tadi, belum. Mohon maaf. Oke, nanti dicantumkan ya. Ya. Yang pertama abstrak, yang kedua metode analisanya ya. Terus kemudian SDM. Ini kata SDM sudah ada penjelasannya belum, Mas Zubed? SDM di latar belakang sudah saya tuliskan sumber daya manusia. Terus habis itu dalam kurung SDM berikutnya saya bikin SDM semua. Oke. Ada di oh ya, oke. Nanti ini penulisan referensinya ya. Baik Bu, daftar pustakanya mungkin ya? Enggak, bukan daftar pustaka. Bukan. Penulisan di paragrafnya. Oh, di paragraf. Baik Bu. Coba ya, dicek lagi. Kemudian simpe. Oke. Blogspot. Oke. Kan layar beranda input. Ini masih direkod kan ya, Mas Zubed? Masih Bu. Oke. Input data absensi. Memilih. Ini Baik. Mas Zubed, ini di kelas diagram. Kelas Ya. diagram. Ini yang menunjukkan one to many to many mana ya? Di kalimat bawahnya saya sempat tulis kok Bu. Cuma keterangan ya, nggak ada di ininya ya? Iya, bukan di gambarnya, di penjelasan bawahnya. Coba ditambahkan ya Mas Zubed ya. Di Oh, kelas baik, Bu, diagram baik, Bu. ya. Oke, itu aja Mas Zubed ya. Baik Bu. Ini sudah oke. Oke, ini sudah oke semua tadi ya, tinggal di abstrak. Baik Bu, Kemudian abstrak. Kata-kata asing, terus yang kutipan sama baik. Oke, sip. Mohon maaf Bu ya, saya tadi gara-gara mati lampu. Ini sekarang nyala tapi internetnya hilang. Oke, nggak apa-apa Mas Zubed, nanti saya tunggu 1 minggu ya setelah itu ya. Baik Bu, baik Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Zubed? Cukup. Oke, kalau gitu seminar hari ini kita akhiri ya. Nanti saya tunggu 1 minggu setelah, sampai 1 minggu ya untuk batas ininya ya, intinya ya. Oke, kalau begitu kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.